Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhsin Idris selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gani Darto Asri. Yang saya hormati Bapak Kiai Royani selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gani Darto Asri, sekaligus Kepala Madrasah Aliyah Gani Darto Asri. Yang saya hormati Bapak Mulung Rahmat Hidayat selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gani Darto Asri, sekaligus Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 1 Tirtomoyo. Yang saya hormati para dewan juri, para bapak, ibu guru dan staf karyawan Madrasah Aliyah Gani Darto Asri dan MTS Al-Ma'arif 1 Tirtomoyo. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang insya Allah berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Islamiyah menuju dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah lantaran hadirnya Islam al-haq. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini guna menyampaikan kultum yang berjudul menjaga lisan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata lisan, itu sangat erat kaitannya dengan ucapan. Lisan itu bisa menjadi teman ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, contohnya bersolawat dan tadarus Al-Quran. Namun, bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, contohnya seperti menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, dan ketika seseorang sedang dalam masalah, kita menggunakan lisan kita untuk menjatuhkan mental orang tersebut. Manakala yang kau ucapkan itu melukai hati seseorang, dan seseorang yang kau lukai hatinya itu berkata buruk tentang dirimu, maka datanglah malapetaka bagi dirimu sendiri. Apa gunanya bicara kesana kesini, sedangkan yang kau bicarakan itu tidak berbobot sama sekali. Lantas bagaimana? Bagaimana cara kita agar menjaga lisan kita? Contohnya untuk orang-orang yang banyak bicara seperti saya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah memiliki rasa takut kepada Allah bahwa segala yang kita perbuat di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, riyadhah, seperti yang disarankan Kiai Royani, yaitu puasa bisu 40 hari jika kita kuat, jika kita mampu. Yang keempat adalah ketika lisan kita enggan berbicara yang baik, maka lebih baik kita diam. Cara yang kelima adalah ketika cara 2, cara 3, dan cara 4 itu gagal, maka kita kembali lagi ke cara pertama, yaitu niat. Niat dulu, niat lagi, niat terus. Niat baik itu sudah diberi pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bicaralah seadanya, bicaralah secukupnya, dan bicaralah yang sebaik-baiknya. Imam Syafi'i pernah berkata, jika seseorang ingin berbicara, maka hendaklah ia memikirkan apa yang ingin ia bicarakan. Jika nyata maslahatnya, maka ia bicara, dan jika ia ragu, maka ia akan diam sampai jelas maslahatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata,
dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wa basara wa fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Artinya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan sibuk menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Singkat saja, jika kalian sedang bahagia maka syukuri, jika kalian sedang sedih maka curhatlah kepada Allah sampai kau menangis lega. Allah akan selalu menjaga rahasiamu dan Allah tidak akan pernah menertawakan dirimu, karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat mengadu. Jadi kesimpulannya, lisan itu adalah duta hati. Kita bisa melihat seseorang itu dari apa yang biasa dia ucapkan. Sesungguhnya itu akan mengungkap apa yang dia suka dan tidak suka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa dijadikan orang-orang yang terhindar dari bahayanya lisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.